السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadrat Masih Maud alaihi salam menjelaskan berkenaan dengan kuat kudsiyah, daya pensucian Hadrat Rasulullah SAW. Beliau bersabda, keyakinanku adalah bahwa daya pensucian Hadrat Rasulullah SAW sedemikian rupa sehingga kita tidak menjumpai di dalam diri para nabi manapun yang lainnya. Rahasia kemajuan Islam adalah daya tarik Hadrat Rasulullah SAW yang luar biasa. Dan di dalam sabda-sabda beliau terdapat daya pengaruh yang luar biasa. Siapapun yang mendengarnya, mereka langsung jatuh cinta dibuatnya. Dan orang-orang yang tertarik, yang ditarik oleh beliau, lalu disucikan oleh beliau. Hadrat Masih Maud alaihi salam menjelaskan bagaimana revolusi yang telah diciptakan oleh Hadrat Rasulullah SAW dalam diri para sahabat. Beliau bersabda, jika kita melihat keadaan para sahabat, di dalam diri mereka tidak nampak orang-orang yang berdusta. Padahal jika kita memandang kondisi bangsa Arab sebelum kedatangan Rasulullah SAW, mereka betul-betul terdampar di padang pasir. Mereka syirik, memakan harta yatim, dan tidak segan-segan untuk melakukan berbagai keburukan. Mereka mengarungi hidup seperti layaknya perampok. Seolah-olah dari kaki sampai kepala, mereka betul-betul tenggelam di dalam kekotoran. Namun sedemikian rupa revolusi yang telah diciptakan oleh Hadrat Rasulullah SAW di dalam diri para sahabat, sehingga tandingannya tidak kita jumpai dalam kaum manapun dalam hal itu. Begitu besarnya mukjizat Hadrat Rasulullah SAW tersebut, sehingga Hadrat Masih Maud bersabda, itu saja cukup untuk membuka mata dunia. Hadrat Masih Maud bersabda, ada seorang memperbaiki, mengislah seorang saja sangat sulit. Namun, bagaimana suatu kaum yang telah dipersiapkan, yang telah diislah oleh Hadrat Rasulullah SAW, sehingga kaum tersebut dapat memperlihatkan keikhlasan, ketulusan, sehingga mereka rela untuk menyerahkan dirinya, layaknya seekor kambing yang siap disembelih. Dan apapun yang mereka tempuh, itu tidak membuat mereka tidak menjadi penduduk bumi lagi. Melainkan ajaran dan nasihat yang berpengaruh dari Rasulullah SAW telah menjadikan mereka menjadi manusia-manusia samawi. Sifat-sifat kudus, kesucian telah tercipta dalam diri mereka. Inilah teladan yang kita sampaikan ke hadapan dunia.
Beliau alaihissalam bersabda, inilah penyebab hidayah dan islah yang Allah Ta'ala sampaikan melalui nubuatan dengan memberikan nama Muhammad. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam telah memenuhi bumi dengan kedamaian dan perdamaian dan orang-orang yang baik. Saat ini pun kita menyaksikan orang yang bijak, orang yang adil, mereka tidak mungkin mengingkari untuk mengakui bahwa bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah merubah orang-orang yang betul-betul jahiliyah, terjerumus dalam dosa-dosa, dijadikan menjadi orang-orang yang terpelajar dan orang-orang yang bertuhan, berakhlak. Ada seorang Yahudi, scholar, datang kepada saya. Beliau mengatakan, meskipun orang-orang Yahudi tidak diizinkan memasuki Masjid Aqsa, namun saya pergi ke Masjid Aqsa, saya melihat keadaan di sana. Beliau menuturkan kisah detailnya, namun cukup panjang. Beliau mengatakan, ada seorang pengawas atau seorang guide di sana. Beliau ragu kepada saya bahwa saya bukan Muslim. Setiap saat beliau mengatakan, saya mengatakan berbagai hal untuk memperlihatkan bahwa saya seperti orang Muslim. Sampai-sampai saya pun mengucapkan la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Setelah saya melihat masjid itu secara utuh, sang guide tadi mengatakan, meskipun Anda mengatakan kalimat syahadat, tapi saya tetap ragu berkenaan dengan status Anda, apakah Anda Muslim atau non-Muslim. Coba katakan sejujurnya, siapa sebetulnya Anda? Akhirnya saya mengatakan bahwa Anda benar, saya bukan Muslim. Dan saya adalah Yahudi. Berkenaan dengan mengucapkan kalimat syahadat, saya yakin dengan la ilaha illallah bahwa tidak ada sembahan lain selain Allah Ta'ala. Dan apa yang saya katakan mengenai Muhammad Rasulullah, itu pun saya meyakininya karena saya mengetahui sejarah bangsa Arab. Bagaimana kondisi mereka sebelum kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kondisi mereka sebelum pendakwaan Rasulullah. Hanya seorang nabilah yang bisa memperbaiki kaum yang seperti itu. Tidak ada penguasa duniawi yang bisa merubah kondisi seperti itu. Untuk itu, meskipun saya tidak beriman kepada hadrat Rasulullah SAW, namun saya tetap meyakini bahwa beliau itu adalah utusan Allah Ta'ala. Meskipun demikian, orang-orang duniawi telah mengakui bagaimana perubahan yang agung yang telah diciptakan oleh hadrat Rasulullah SAW. Untuk itu sekarang pun jika ada orang yang bersikap adil, bijak, bagaimana perubahan yang telah tercipta di dalam diri para sahabat radhiyallahu anhum, dan itu tercipta karena kuat kudsiyah Rasulullah SAW, mereka tidak bisa mengingkarinya lagi kebenaran hal tersebut. Memang betul, Rasulullah itu adalah utusan Allah Ta'ala. Berkenaan dengan para sahabat Rasulullah SAW, bagaimana makom mereka yang luar biasa, bagaimana revolusi yang agung yang telah tercipta dalam diri mereka. Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda dalam satu kesempatan, coba lihatlah perbandingan para sahabat. Sebetulnya para sahabat radhiyallahu anhum ini, teladan mereka ini, perbandingannya adalah seluruh para nabi. Allah Ta'ala menyukai amalan. Bagaimana para sahabat ini rela untuk mengorbankan nyawanya seperti kambing. Layaknya kenabian yang bermula dari hadrat Adam. Yakni corak nubuat bermula dari hadrat Adam. Namun, entahlah. Namun, bagaimana sahabat radhiyallahu anhum telah mengilatkan hal itu, telah membuat itu berkilau.
dengan memperlihatkan kejujuran, kebenaran. Bagaimana kehidupan yang betul-betul menderita yang mereka lalui. Sahabat ini merupakan jamaah yang luar biasa dan itu layak untuk dihormati, dimuliakan. Hati mereka dipenuhi dengan keyakinan. Ketika ada keyakinan, maka secara perlahan-lahan, pertama-tama beliau bersabda, jika ada keyakinan, pertama-tama orang akan rela untuk menyerahkan hartanya, lalu jika dipenuhi dengan yakin, maka mereka pun akan rela untuk menyerahkan nyawanya demi Allah Ta'ala. Berkenaan dengan keutamaan para sahabat, dalam satu kesempatan, Hadrat Masih Maud Islam bersabda, La tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman seperti itu. Yakni, tidak ada perdagangan dan jual beli yang dapat melalaikan mereka dari mengingat Allah Ta'ala. Menjelaskan hal itu, beliau al-Islam bersabda, satu ayat ini saja cukup untuk membuktikan kebenaran para sahabat bahwa mereka telah menciptakan perubahan yang besar. Dan orang barat pun mengakui sulit untuk ditemukan tandingannya. Betapa beraninya mereka. Dan itu sangat mengherankan. Beliau al-Islam bersabda, mereka adalah para laki-laki yang tidak dapat mereka dilalaikan oleh bisnis, oleh perdagangan untuk mengingat Allah Ta'ala. Sedemikian rupa mereka cinta kepada Allah Ta'ala meskipun kehidupan duniawi mengganggu mereka, tapi tidak sedikit pun dapat menggoyahkan mereka dari kecintaan kepada Allah Ta'ala. Lalu beliau al-Islam bersabda, ingatlah, hamba yang sempurna Allah Ta'ala adalah berkenaan dengannya difirmankan, La tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. yakni ketika hati terjalin dengan Allah Ta'ala, maka itu tidak dapat terpisahkan lagi. Kondisinya bisa difahami seperti ini, seperti anak seseorang sakit. Meskipun si orang tuanya pergi kemanapun, sibuk dalam pekerjaan apapun, namun tetap hatinya akan tertuju kepada si anak yang sedang sakit itu. Khawatir. Begitu juga orang yang terjalin kecintaan yang hakiki, hubungan yang hakiki dengan Allah Ta'ala, dalam kondisi bagaimanapun, dia tidak akan melupakan Allah Ta'ala orang itu. Jadi para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka memiliki jalinan yang kuat, kecintaan yang dalam kepada Allah Ta'ala, sehingga tidak ada alasan bagaimana mereka bisa lalai kepada Allah Ta'ala. Atau mereka tidak sampai sama sekali takut untuk berkorban di hadapan Allah Ta'ala. Banyak sekali contohnya. Misalnya Hadrat Khubbab bin radhiyallahu ta'ala anhu, berkenaan beliau, diriwayatkan ketika masa kewafatan beliau sudah dekat, beliau sedemikian rupa takut kepada Allah Ta'ala, sehingga beliau meminta kafan untuk dirinya sendiri kepada sahabatnya. Ketika diperlihatkan, kafannya sangat indah dan bagus. Beliau mengatakan kepada kawannya, kamu akan memberikan kain kafan yang bagus seperti ini kepada saya untuk kematian saya nanti? Beliau mengatakan, coba bagaimana paman Rasulullah SAW, Hadrat Hamzah. Ada satu kain yang untuk beliau, untuk digunakan sebagai kafan beliau. Jika ditutupkan di kepala, maka kaki akan terbuka. Sebaliknya, tutupkan di kaki, kepala akan terbuka. Karena kekurangan bahan. Lalu atas petunjuk Rasulullah, kaki beliau ditutupi dengan rumput. Lalu dengan penuh rasa takut, beliau mengatakan lagi, coba lihat, pada zaman Rasulullah SAW, 1 dinar atau 1 dirham, mereka tidak dimiliki. Coba sekarang, atas keberkatan Rasulullah SAW, karena nikmat-nikmat dari Allah Ta'ala, karena menerima pengorbanan itu, bagaimana Allah Ta'ala telah memberikan harta yang banyak kepada saya, sehingga di rumah saya, di pojok-pojok, ada kotak uang, di dalamnya ada 40.000 dirham. Begitu banyak Allah Ta'ala berikan rezeki kepada saya, sehingga saya takut. Jangan sampai ganjaran untuk amalan kita tidak Allah berikan di dunia ini. Dan jangan sampai juga di akhirat nanti, ganjaran, di akhirat nanti, jangan sampai aku dimahrumkan dari ganjaran itu. Bagaimana pada masa akhir-akhir kewafatan beliau,
ketika para sahabat datang untuk menjenguk beliau, para sahabat mengatakan, menghibur bahwa, wahai Hadrat, Tuhan akan bertemu di akhirat nanti dengan para sahabat lain yang telah meninggal. Beliau malah menangis dikatakan seperti itu. Anda jangan berpikir bahwa saya takut karena kematian saya menangis. Saya menangis karena sahabat yang Anda katakan sebagai saudara saya, makom mereka begitu tinggi dari saya. Saya tidak tahu apakah saya layak untuk menjadi saudara dari para sahabat itu, yang makomnya luhur itu. Para sahabat yang telah berlalu sebelum kita, bagaimana kehidupan kelezatan duniawi tidak dapat mereka rasakan. Padahal aku dapat merasakannya. Kita merasakannya. Bagaimana makom ketakwaan beliau, sehingga beliau menganggap diri sendiri begitu lemah. Rasa takut kepada Allah Ta'ala lah. Kekhawatiran bahwa setelah kematian beliau, apakah Allah Ta'ala ridho denganku atau tidak. Itu kekhawatiran beliau. Dan itu beliau terus memanjatkan doa supaya Allah Ta'ala ridho kepada beliau. Bagaimana pengorbanan beliau dan pengkhidmatan kepada agama tidak kurang sedikit pun padahal. Hadrat Ali radhiyallahu anhu telah memimpin salat jenazah beliau. Hadrat Ali sedang menjabat sebagai khalifah pada saat itu. Dan beliau menyampaikan kata pujian ketika sambutan setelah mengimami jenazah beliau. Kata-kata yang beliau sampaikan itu bisa kita gambarkan makom Hadrat Khubab. Hadrat Ali bersabda, semoga Allah telah mengasihi Khubab. Beliau almarhum dengan penuh kecintaan dan gejolak telah menerima Islam, lalu mendapatkan taufik untuk hijrah. Kehidupan yang telah beliau lalui itu merupakan kehidupan seorang mujahid, seorang pejuang. Beliau telah melewati berbagai musibah, ujian, dan namun beliau tetap memperlihatkan kesabaran dan istiqomah. Hazrat Ali bersabda, Allah Ta'ala tidak pernah menyia-nyiakan ganjaran bagi orang seperti ini. Jadi orang yang beramal soleh. Makom Hadrat Khubab di dalam pandangan Hadrat Umar, betapa luar biasanya kita akan dengarkan. Suatu ketika Hadrat Umar memanggil Hadrat Khubab dan mendudukkan beliau di dekat beliau. Khubab, Anda adalah layak untuk duduk di dalam posisi ini dengan saya. Saya tidak faham selain Hadrat Bilal, apakah ada yang layak untuk duduk di dalam posisi ini dengan saya? Bahwa Hadrat Bilal pada masa-masa awal telah menerima Islam dan menanggung penderitaan yang luar biasa. Hadrat Khubab bersabda, wahai Amirul Mukminin, memang Hadrat Bilal berhak untuk ini, namun yang kenyataannya adalah Hadrat Bilal ada yang menyelamatkan dari orang-orang musyrik. Sebagaimana Hadrat Abu Bakar telah membelinya untuk membebaskannya dari perbudakan. Namun tidak ada yang dapat menyelamatkan saya ketika kezaliman menimpa saya. Sehingga suatu ketika pernah terjadi, ada orang-orang kafir yang menangkap saya dan memasukkan saya ke dalam bara api. Lalu ada seorang yang zalim menginjakkan kakinya di dada saya, sehingga tidak mungkin bagi saya untuk terbebas dari bara api itu. Sehingga punggung saya terbakar oleh bara api. Lalu beliau memperlihatkan, lalu beliau mengangkat kain, baju dari punggung beliau. Beliau memperlihatkan ada garis putih di punggung beliau, bekas dari bara api. Ini karena saya terlentang di bara api, sehingga lemak saya terbakar dan keluar kulit seperti ini. Hadrat Khubab dalam peperangan Badar, dalam peperangan Khandaq pun ikut serta, dalam peperangan Uhud pun beliau ikut serta. Meskipun demikian, ketika menjelang kewafatan beliau khawatir, apakah Allah Ta'ala ini ridho atau tidak kepadaku? Lalu Hadrat Muaz bin Jabal pun ada seorang sahabat berkenaan beliau, diriwayatkan bagaimana beliau adalah seorang yang rajin dalam bertahajud dan melaksanakan tahajud yang panjang. Berkenaan dengan tahajud beliau, orang-orang terdekat beliau menuturkan bagaimana beliau
itu berdoa kepada Allah Ta'ala, wahai Tuhanku, saat ini semua orang tengah tertidur, mata mereka tertidur. Wahai Tuhan, Engkau adalah Maha hidup, Maha berdiri sendiri. Aku memohon surga kepada Engkau, namun masih ada tersisa kelalaian, kemalasan di dalam diriku, di dalam beramal. Dan aku lemah untuk berlari dari api. Dan aku tidak berdaya. Aku tahu bahwa ada api Jahannam. Dan harus melakukan kebaikan untuk terhindar dari itu. Namun untuk terhindar dari itu, aku lemah ya Allah. Wahai Allah, berikanlah hidayah Engkau kepadaku. Hidayah yang ingin aku dapatkan nanti di akhir-akhir. Yang tidak akan Engkau langgar janji Engkau akan hal itu. Beliau biasa membelanjakan harta di jalan Allah Ta'ala. Dan karena membelanjakan banyak, sehingga beliau berhutang banyak juga. Hadrat Ka'ab bin Malik, putra beliau, putra Hadrat Ka'ab bin Malik, berkenaan dengan Hadrat Mu'adz, meriwayatkan, perlakuan Allah Ta'ala kepada Hadrat Mu'adz sungguh aneh. Beliau sangat indah dan dermawan. Doa beliau sangat terkabul. Apa yang beliau minta kepada Allah Ta'ala menganugerahkannya. Allah Ta'ala memperlakukan khusus kepada beliau. Jika beliau berhutang, Allah Ta'ala pun berikan sarana untuk terbebas dari hutang itu. Allah Ta'ala menganugerahkan pemahaman dan firasat yang menakjubkan di dalam diri beliau. Karena kecintaan para sahabat kepada Allah Ta'ala, sehingga mereka pun mencintai Rasulullah. Atau sebaliknya, karena kecintaan kepada Rasulullah SAW lah mereka mencintai Allah Ta'ala. Karena kuat daya pensucian Rasulullah SAW lah yang telah menciptakan pemahaman berkenaan Allah Ta'ala dalam diri mereka. Sebagaimana dijelaskan, Hadrat Rasulullah SAW, bagaimana kuat kudsiyah beliau telah menciptakan revolusi dalam diri para sahabat. Padahal, silsilah kecintaan ini tidak pernah hilang. Dan demi Allah Ta'ala, bagaimana kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW, itu pun tidak ada bandingannya. Sebagaimana Hadrat Masih Maud alaihissalam jelaskan tadi. Hadrat Samash bin Utsman, berkenaan beliau, kita lihat di dalam sejarah, bagaimana kecintaan beliau kepada Rasulullah SAW menjadi teladan. Dan bagaimana demi Islam, beliau telah menegakkan pengorbanan yang luhur. Ketika perang Uhud, kita mendapatkan Hadrat Talha, bagaimana kecintaan Hadrat Talha kepada Rasulullah SAW, bagaimana beliau menahan dengan tangan beliau di bagian wajah Rasulullah, supaya jangan ada anak panah yang mengenai Rasulullah. Di sana pun Hadrat Samash pun melakukan hal yang luar biasa. Hadrat Samash berdiri di hadapan Rasulullah dan menahan setiap serangan yang tertuju kepada Rasulullah SAW. Hadrat Rasulullah pernah bersabda mengenai Hadrat Samash, jika aku permisalkan Hadrat Samash berkenaan dengan sesuatu benda, aku misalkan dia dengan benteng, dengan tameng. Karena ketika perang Uhud dia menjadi benteng pertahanan bagiku. Dia berada di tengahku, di depanku, di sisiku, di belakangku. Sampai akhir hayat beliau terus berjuang. Hadrat Samash berjuang dengan penuh keberanian. Ketika musuh berhasil menyerang Rasulullah SAW dan membuat Rasulullah pingsan saat itu, terjatuh. Meskipun demikian, Hadrat Samash terus berjuang menjadi tameng, menjadi benteng bagi Rasulullah sampai-sampai terluka parah beliau. Dan dalam kondisi yang parah seperti itu beliau dibawa ke Madinah. Hadrat Ummi Salmah mengatakan, ini adalah anak dari paman saya. Untuk itu saya adalah kerabatnya. Untuk itu saya akan membawanya untuk saya rawat di rumah saya. Namun karena luka parah, dalam 2 hari, 3 hari kemudian beliau akhirnya wafat. Hadrat Rasulullah bersabda, kuburkanlah Samash dengan pakaiannya langsung, seperti halnya para syuhada yang lain telah dikuburkan dengan pakaiannya. Lalu ada seorang sahabat, Said bin Zaid,
Beliau adalah adik ipar Hadrat Umar. Beliaulah yang karena menerima Islam, yang karena biat masuk Islam, ketika Hadrat Umar mengangkat tangan untuk memukulnya, lalu istrinya, yakni adiknya Hadrat Umar, membelanya sehingga mereka terluka. Sampai-sampai Hadrat Umar terpengaruh, terkesan, timbul kecondongan untuk biat masuk Islam Hadrat Umar pun akhirnya. Hadrat Said berkenaan dengan rasa takut beliau kepada Allah Ta'ala, ada riwayat. Beliau biasa hidup dari tanah milik beliau. Beliau memiliki tanah yang cukup luas dan hidup dari sana. Dan berdekatan dengan tanah milik seorang wanita. Wanita itu mengaku-ngaku bahwa tanah Hadrat Said tadi milik saya katanya. Bahwa Anda telah merampas dari saya. Hadrat Said mengatakan, kamu tidak perlu mengajukan ini ke pengadilan. Saya akan relakan tanah ini untuk kamu, silakan saja. Lalu diberikanlah tanah miliknya kepada perempuan itu. Lalu bersabda, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang mengambil tanah orang lain secara tidak hak, walaupun hanya sejengkal, maka di akhirat nanti dia akan mengangkat tanah yang besar di akhirat nanti. Saya tidak mau tuduhan ini tertuju kepadaku. Namun, jangan sampai juga dunia mengatakan berkenaan dengan saya bahwa saya telah menguasai tanah orang lain. Bisa saja ada orang yang memfitnah saya telah merampas tanah orang lain. Dan setelah kepergok, baru saya kembalikan lagi. Jangan sampai ada berpikiran seperti itu. Untuk itu, untuk membebaskan saya dari tuduhan kotor seperti itu, karena beliau ini seorang pendoa yang luar biasa, beliau berdoa untuk wanita ini, ya Tuhan, jika memang dia bukan yang mazlum, dia zalim, ya Allah, cengkeramlah wanita ini. Sehingga orang yang melihat sendiri, mereka mengatakan wanita itu di kemudian hari menjadi buta dan akhirnya meninggal. Dan ini menjadi tanda kebenaran bagi beliau. Mengatakan sesuatu yang jujur, yang benar dan tidak takut kepada orang lain, itu merupakan sifat dari para sahabat. Hadrat Said bin Zaid berkenaan dengan beliau, kita mengenal dalam riwayat, suatu ketika di Kufah, gubernur yang ditunjuk oleh Amir Muawiyah sedang duduk di Masjid Jami saat itu. Hadrat Said pun datang ke tempat itu. Sang gubernur dengan penuh hormat menyambut Hadrat Said dan mendudukkan beliau di dekatnya. Ketika itu ada seorang penduduk Kufah datang dan memaki-maki Hadrat Ali di depan Hadrat Said. Hadrat Said langsung emosi dibuatnya dan marah. Beliau tidak berpikir bahwa biar saya diam saja di depan karena di depan gubernur. Beliau tidak begitu. Beliau bersabda, saya mendengar dari Rasulullah SAW bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair bin Awam, Sa'ad, dan Abdurrahman bin Auf akan masuk ke surga. Beliau ada yang mengatakan, ada yang ke-10, kamu belum sebut namanya. Ketika dipaksa untuk menyebut namanya, akhirnya beliau menyebutkan, yang ke-10 itu adalah aku, Said bin Zaid. Ada hadis diriwayatkan oleh beliau bahwa riba yang terbesar, yakni sesuatu yang paling haram, yaitu menyerang kehormatan umat muslim. Padahal pada zaman ini telah dilupakan hal itu oleh orang muslim pada saat ini. Dan dari mulai kepada permasalahan kecil, sepele, sampai permasalahan besar, kita melihat bagaimana umat muslim saat ini saling menyerang sesama umat muslim lainnya demi untuk kemaslahatan pribadinya. Lalu ada seorang sahabat, Hadrat Syu'aib bin Sanan, berkenaan beliau diriwayatkan, ketika dengan izin Allah Ta'ala mendapatkan izin untuk berhijrah, Hadrat Syu'aib pun beriradah untuk hijrah. Beliau dulunya seorang budak belian, lalu beliau meningkat, akhirnya bebas, lalu beliau menjadi seorang pedagang dan sukses. Dan ketika beliau akan pergi untuk hijrah, penduduk Mekah mengatakan,
dulu kamu datang ke sini sebagai budak belian yang miskin. Kami tidak akan mengizinkan kamu untuk pergi dari sini dengan membawa harta yang banyak. Beliau mengatakan, oke, kalau begitu aku tinggalkan hartaku. Kamu akan membiarkan aku pergi jika aku tinggalkan hartaku bagi kalian. Lalu beliau menyerahkan setengah harta beliau untuk penduduk Mekah, lalu beliau berhijrah. Ketika beliau mulai hijrah dengan keluarga beliau, ada beberapa orang Quraisy yang membuntuti beliau dari belakang. Karena Hazrat Suhaib ini orang yang berani dan beliau sangat mahir dalam memanah. Beliau setelah melihat orang musyrik di belakang, lalu beliau mengeluarkan panahnya dan meletakkan di tanah, lalu mengatakan, wahai orang-orang Quraisy, kamu tahu bahwa aku lebih baik dalam memanah daripada kalian. Sampai akhir panahku nanti, kamu tetap tidak akan bisa mengalahkan saya. Tidak bisa. Saya pun punya pedang. Kamu terpaksa bertarung dengan saya. Kalau kamu berhadapan dengan saya. Jika kamu, yang lebih baik bagi kamu adalah membiarkan aku pergi. Hartaku yang saya simpan di suatu tempat, silakan ambil saja itu. Lalu beliau dengan penuh hikmat, dan beliau mengorbankan harta yang lain untuk menyelamatkan putra-putri beliau dan keluarga beliau. Lalu beliau sampai di Madinah. Ketika Hadrat Su'aib datang kepada Rasulullah dan mengatakan bagaimana beliau menyerahkan seluruh hartanya, lalu menyelamatkan keimanannya dan jiwanya, datang ke Madinah, Rasulullah bersabda, bisnis yang telah kamu lakukan adalah tidak pernah rugi. Itu bisnis yang baik. Jadi setiap sahabat memiliki gayanya masing-masing, caranya masing-masing. Ada orang yang mengatakan kepada Rasulullah mengatakan kepada Hazrat Su'aib, begitu banyaknya kamu memberi makan kepada orang lain, saya takut jangan sampai itu berlebihan. Oh, tadi bukan Rasulullah, namun para sahabat yang lain. Hazrat Su'aib mengatakan, apa yang aku lakukan ini, itu pun sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Rasul bersabda, orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang memberi makan kepada orang lain dan membiasakan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengatakan itu kepada orang lain itu merupakan kebaikan dan itu merupakan ciri dari orang mukmin yang terbaik. Nasihat tersebut nasihat yang aku dengarkan dari Rasulullah SAW tersebut itu aku pegang erat-erat, dan selain untuk sesuatu yang jaiz, aku tidak belanjakan hartaku. Bagaimana maqam Hadrat Su'aib di dalam pandangan Hadrat Umar sangat besar. Sebagaimana Hadrat Umar menasihatkan Hadrat Umar untuk menyolatkan jenazah beliau. Sebelum biasa, dan Hadrat Umar sering menyuruh Hadrat Su'aib untuk mengimami. Hadrat Usama merupakan budak belian yang sudah dibebaskan, putra dari Hadrat Zaid. Hadrat Usama sangat beruntung sekali, yang mana Hadrat Rasulullah SAW telah memberikan gelar kecintaan kepada beliau. Hadrat Rasulullah SAW sedemikian rupa mencintai Hadrat Usama, sehingga Hadrat Usama sendiri mengatakan, Hadrat Usama biasa mendudukan saya dan Hadrat Husain di paha beliau. Dan Rasulullah bersabda, wahai Allah, cintailah kedua anak ini, karena aku mencintainya. Namun jika berkenaan dengan tarbiyat dan urusan agama, kecintaan pribadi itu tidak menjadi penghalang dan hanya hukum Allah Ta'ala lah yang menjadi tumpuan. Hadrat Usama pada zaman Hadrat Rasulullah SAW, beliau masih kecil. Pada saat kewafatan, beliau masih berumur 18 tahun, namun beliau mendapatkan kesempatan dalam berbagai peperangan. Ada suatu riwayat ketika ada seorang kafir di dalam peperangan berhadapan dengan Hadrat Usama, dan ketika akan dibunuh oleh Hadrat Usama, kafir tadi mengucapkan kalimat syahadat, mengatakan, oh ini orang ini takut karena takut kematian, sehingga mengucapkan kalimat syahadat. Hadrat Usama menceritakan hal itu kepada Hadrat Rasulullah. Rasul bersabda, kamu telah, meskipun orang itu telah mengucapkan kalimat syahadat, kamu tetap membunuhnya.
Hazrat Usamah menjawab, dia mengucapkan kalimat syahadat semata-mata untuk menyelamatkan diri dari kematian, wahai Rasul. Rasul bersabda, apakah kamu telah merobek dadanya, mengetahui betul apakah dia itu benar-benar karena takut dengan kematian, mengucapkan syahadat? Hazrat Usamah mengatakan, beberapa kali Rasulullah mengulang-ulang kalimat tersebut, sehingga saya berkeinginan saat itu saya bukan Muslim. Saya berkeinginan, seandainya saya umat Muslim, saya berjanji, saya tidak akan pernah membunuh orang lain yang telah mengucapkan kalimat syahadat. Seandainya umat Muslim saat ini memahami hal tersebut, bagaimana mereka berbuat zalim kepada orang lain atas nama Islam. Dan tidak hanya itu, mereka pun saling membunuh antar sesama Muslim sendiri. Coba lihat peperangan di Syria sekarang ini. Sejak beberapa tahun yang lalu, ratusan ribu orang terbunuh di Syria. Umat Muslim saling membunuh satu sama lain. Mereka yang mengucapkan kalimat syahadat, mereka sendirilah yang saling membunuh. Atau membunuh atas nama kalimat syahadat. Di Yaman, bagaimana orang-orang yang mengucapkan kalimat syahadat dibunuh. Dan kezaliman yang lain pun diizinkan. Penderitaan itu ditimpakan. Semoga Allah memberikan akal kepada umat Muslim saat ini. Jangan sampai mereka bangga berteriakan kecintaan kepada Rasulullah dan para sahabat. Dan semoga mereka menjadi orang-orang yang mengamalkan teladan mereka. Yang sebenarnya adalah, sebetulnya mereka atas nama Islam memelihara kesombongan mereka sendiri. Padahal mereka tidak mengetahui sedikit pun alif batasa. Demi untuk memperlihatkan kehebatannya saja, mereka terus melakukan usaha-usaha. Di mulut mereka mengucapkan Allah Ta'ala, namun hati mereka hanya dan hanya untuk kemaslahatan pribadinya saja. Di dunia ini, pada zaman ini, Allah Ta'ala untuk menciptakan ketakwaan di dalam diri manusia, Allah telah mengutus Hazrat Masih Maud alaihissalam. Jadi, setelah melihat kondisi umat Islam saat ini, mereka tidak bisa mendapatkan islah perbaikan sebelum mereka menerima Masih Maud alaihissalam. Kita sebagai para Ahmadi hendaknya bersyukur setelah melihat kondisi mereka, dan kita harus meningkat dalam rasa syukur itu, karena Allah telah memberikan taufik kepada kita untuk baiat kepada sang pembimbing yang telah diutus oleh Allah Ta'ala ini. Yakni pecinta sejati Hadrat Rasulullah SAW, Hadrat Masih Maud alaihissalam. Beliau alaihissalam telah menjelaskan berkenaan makom para sahabat kepada kita dan menasihatkan kepada kita untuk mengikuti teladan mereka. Dan beliau menjelaskan bagaimana teladan para sahabat, seperti apa. Kita harus memahami hal itu dan berupayalah untuk mengikuti teladan mereka. Jadi, inilah sarana yang jika kita perhatikan dan jika kita fahami dan berupaya untuk mengamalkannya, kita akan menjadi muslimi hakiki. Dalam satu kesempatan Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, yang intinya adalah sebelum manusia meninggalkan hasrat hawa nafsu pribadi, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa, melainkan akan merugi. Namun ketika seluruh hawa nafsu pribadi tadi ditinggalkan, lalu dengan hati yang suci hadir di hadapan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan menganugerahkannya dan Allah Ta'ala akan menolongnya. Namun syaratnya adalah manusia harus siap rela untuk mati dan siap untuk menerima kehinaan. Beliau bersabda, lihatlah, dunia adalah sesuatu yang fana, akan hancur. Namun kelezatan dunia ini akan didapatkan oleh orang yang meninggalkan dunia karena Allah Ta'ala. Mereka lah kekasih Allah Ta'ala. Dan kita melihat riwayat para sahabat, mereka meninggalkan dunia dan Allah Ta'ala menganugerahkan banyak kepada mereka. Namun meskipun demikian, mereka mengkhawatirkan kehidupan akhir mereka. Meskipun Allah Ta'ala banyak menganugerahkan kepada mereka. Padahal mereka sudah menjadi milik Allah Ta'ala. Beliau bersabda, kekasih Allah Ta'ala akan menerimanya, mencintainya di dunia ini juga. Inilah kecintaan Allah Ta'ala yang meskipun diupayakan oleh penduduk dunia, orang-orang duniawi berusaha untuk mendapatkan kursi dan tertulis di dalam kehormatan, mereka tidak mendapatkannya. Jadi kehormatan duniawi diberikan kepada
orang-orang yang meninggalkan segala sesuatu demi untuk Allah Ta'ala dan betul-betul fana, larut di dalam Allah Ta'ala. Tidak hanya siap, melainkan bahkan meninggalkannya. Jadi, orang yang fana demi Allah Ta'ala, orang mereka lah yang akan dianugerahi oleh Allah Ta'ala. Dan mereka tidak mati sebelum mereka meraih Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak. Namun yang sangat disesalkan adalah orang yang meyakini hal itu dan mendapatkan hakikat seperti itu sangat sedikit jumlahnya. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkan segala sabda beliau. Dan semoga kita menjadi orang yang mengikuti secara hakiki Allah Ta'ala dan Rasulnya. Dan melakukan segala perintahnya. Setelah salat Jumat saya akan memimpin salat jenazah hadir. Mukarramah Ahmadul Majid, istri dari Naib Amir UK, Markazi Jaidad, sebagai in charge beliau itu, wafat pada tanggal 9 Januari 2018. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau adalah cucu dari Hadrat Abdullah Sanauri, sahabat Hadrat Masih Maud alaihi salam. Buyut. Dulu beliau tinggal di dekat Masjid Fazal. Beliau dawam saum dan salat, rajin canda, rendah hati, menerima tamu dengan baik, mukhlis, dan beliau simpatik kepada orang lain. Jalinan dengan khilafat yang dalam. Beliau senantiasa menasihatkan putra-putri beliau untuk meneguhkan jalinan ini dengan khilafat. Beliau menasihatkan untuk dawam salat, memberikan tarbiyat yang baik kepada anak-anak. Dengan ke anak-anak tetangga pun beliau mendapatkan taufik untuk mengajarkan Al-Quran. Beliau selain bidang khidmat khalaq, beliau sebagai nazimah pengkhidmatan tamu di jalsa. Beliau meninggalkan suami dan 4 anak perempuan. Saudara sahibah Lajnah UK saat ini dan yang lalu juga beliau menuturkan beliau wanita yang penuh kecintaan dan berkhidmati dengan tanpa beliau sebagai dijasa sebagai nazim pengkhidmat tamu, panitia pengkhidmat tamu, mengkhidmati dengan tanpa pamrih. Beliau mengerjakan tugasnya dengan penuh kerendahan hatian. Semoga Allah telah meninggikan derajat beliau almarhumah dan semoga segala kebaikan beliau Allah telah lanjutkan pada putra-putri beliau. Setelah salat Jumat ini saya akan memimpin salat jenazah hadir. Saya akan memimpin salat jenazah hadir di luar dan silakan Anda meluruskan safnya di dalam masjid. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد